Halo sahabatku, sahabat Elfam yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di sesi pembelajaran kali ini kita akan belajar dua topik sekaligus, yaitu yang pertama, menentukan nilai maksimum minimum suatu fungsi pada interval tertentu dan menggunakan nilai maksimum minimum untuk menentukan penyelesaian permasalahan sehari-hari. Bagi sahabatku, sahabat Elfam yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Nilai maksimum atau minimum fungsi pada interval tertentu. Nah, coba sekarang kita perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurang 4X kurang 8. Perhatikan di sini pada interval min 4 sampai dengan 3, kalau ini menjadi daerah asalnya atau domainnya, maka kurva yang biru ini dapat kita verifikasi sebagai titik maksimumnya itu ada di titik C ya. Ini maksimum relatif karena dia masih ada yang lebih tinggi dari posisi C, yaitu misalnya kalau ini kita lanjutkan. Sedangkan titik minimumnya ada di D, tapi minimum relatif karena di titik ini dia masih ada yang lebih rendah dari D. Nah, sekarang coba kalau kita perhatikan pada interval daerah asalnya dari min 3 sampai 0 ya. Dari min 3 sampai 0. Nah, di sini kita lihat A itu adalah minimum, C itu adalah menjadi maksimum mutlak ya, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari C di interval min 3 sampai 0. Sedangkan B-nya ini adalah minimum, berarti ini minimum berarti ini relatif. Berarti di sini menjadi mutlak karena tidak ada lagi daerah atau titik yang lebih rendah dari titik B pada interval min 3 sampai 0 untuk daerah asalnya ya. Jika daerah asalnya X-nya 0, maka nilai fungsinya itu adalah DFB di sini ya, yaitu min 8. Sedangkan kalau di sini min 5, berarti ini lebih rendah dari A ya. Maka sekarang kita simpulkanlah nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada domain yang tertentu selalu didapat pada batas-batas domain atau daerah asal dan titik-titik stasioner. Nah, perhatikan di sini. Maksimumnya diperoleh di titik stasionernya di C dan minimumnya di batas-batas domainnya di A dan di B jika daerah asalnya 0 dan di A jika daerah asalnya min 3. Sahabatku, supaya lebih jelas mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah nilai maksimum pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 45x pada interval x lebih kecil sama dengan 4, lebih besar sama dengan 0. Mari kita jawab. Nah, pertama untuk menentukan nilai stasioner adalah kita peroleh dari turunan pertama ya. Di mana turunan pertama dari fungsi ini adalah turunan pertama dari sini 3 kali 1, 3, 3 kurang 1, 2. Berarti ini 3x pangkat 2. 3 kali 2, 6. Ini kurang 1, berarti 6x pangkat 1 atau 6x. 45x turunannya 45, jadi turunannya adalah min 45. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang 45. Nah, selanjutnya nilai stasioner didapat pada turunan pertama sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0 ya. Maka kita dapatlah turunan pertama tadi 3x kuadrat tambah 6x kurang 45 sama dengan 0. Kita sama-sama bagi 3 ya. Ini bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 45 bagi 3 adalah 15. Maka ini dibagi 3 adalah x kuadrat tambah 2x kurang 15. Lalu ini kita faktorkan, yaitu dikalikan min 15, dijumlahkan 2. Berarti faktornya itu adalah 5 dan min 3. Maka dari sini kita dapatlah x-nya sama dengan min 5 atau x-nya sama dengan 3. Inilah pembuat stasioner ya. Berarti x sama dengan 5 adalah pembuat stasioner, x sama dengan 3 adalah pembuat stasioner. Nah, selanjutnya coba kita periksa di sekitar nilai stasioner ya, yaitu di x sama dengan 3 atau di x sama dengan min 5. Nah, kita ambil misalnya x sama dengan 0, terus kita masukkan ke turunan pertama. Ke sini, 3 kali 0 kuadrat tambah
6 kali 0 berarti ini 0 dikurang 45, berarti nilainya negatif. Maka daerah di antara kedua pembuat stasionernya itu adalah negatif. Maka setelah kita uji, ini pasti bertanda positif, di kirinya ini bertanda positif. Maka dengan demikian kita buatlah, perhatikan di sini, di sekitar X sama dengan min 5, dia itu ini membuat nilai maksimum ya. Perhatikan di sini, naik, tetap, turun. Berarti ini puncaknya ada di atas. Seperti ini jenisnya. Ini nanti untuk nilai stasioner untuk X sama dengan 5 jenisnya maksimum. Sedangkan untuk X sama dengan 3 jenisnya minimum, turun, tetap, naik ya. Ini puncaknya di bawah. Jadi nanti di 3 ini dia menjadi minimum. Nah selanjutnya kita akan cari nilai-nilai stasionernya. Nah pada batas-batas interval kita cari nilai stasionernya. Berarti untuk X sama dengan 0 ya. Maka kita cari pertama, masukkan ke fungsi asalnya, yaitu X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 45X ya. Untuk X sama dengan 0, ganti X-nya 0, berarti 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 45 kali 0. Ini hasilnya sama dengan 0 ya. Terus di batas interval yang berikutnya, ini adalah 4. Berarti untuk X sama dengan 4, berarti 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 45 kali 4. Ini 64, 16, 48, 64 tambah 48 dikurang 45 kali 4, 180. Maka setelah dihitung jumlahnya ini adalah min 68. Kemudian X sama dengan 3 di stasionernya, di nilai stasionernya ya. Ini stasioner sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kali 3 pangkat 2, 9 kali 3, 27, berarti 54. Ini kurangkan ke sini ya, maka setelah dikurangkan ini hasilnya adalah min 81. Nah perhatikan, di interval tertutup 0 sampai 4, nilai stasioner pertama untuk 0, untuk batasnya adalah 0. Untuk batas kedua di sebelah kanan adalah min 68, sedangkan stasionernya ini adalah min 81. Maka dari sini yang ditanya, tentukanlah nilai maksimum. Maka di antara ketiga ini yang paling tinggi adalah 0 ya. Maka nilai maksimumnya adalah 0 ya. Sedangkan nilai minimum, nilai terendahnya adalah min 81 ya. Sehingga kita simpulkanlah sekarang, sahabatku, sekarang kita simpulkanlah nilai maksimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 45x pada interval x lebih kecil sama dengan 4, lebih besar sama dengan 0 adalah 0, dan nilai minimumnya adalah min 81. Sahabatku, semoga contoh 1 dapat dipahami dengan baik. Sahabat paham, kita lanjutkan dengan penggunaan maksimum minimum untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Langsung kita lihat contoh yang kedua. Ali mempunyai 80 meter kawat berduri yang akan digunakan untuk memagari kandang berbentuk persegi panjang, dan salah satu sisinya dibatasi oleh gudang. Sisi sepanjang gudang tidak memerlukan kawat berduri. Tentukanlah luas maksimum kandang yang dapat dipagari atau dibatasi oleh kawat berduri itu. Mari kita jawab. Nah, perhatikan di sini. Yang ini adalah gudang. Tadi ini nggak menggunakan kawat berduri. Berarti yang menggunakan kawat berduri adalah sisi kiri, sisi kanan, dan sisi bawah ya. Berarti di sini misalkan X. Terus ini misalkan ini X, ini X ya. Karena ini adalah persegi panjang modelnya tadi ya. Nah, berarti di kiri panjangnya sama dengan di kanan. Sedangkan sisi bawah kita sebut Y. Nah, perhatikan panjang kawatnya adalah 80 meter. Karena ini tadi nggak ikut, maka yang ikut adalah ini ya. Berarti X tambah Y. X tambah X itu kan sama dengan 2X ditambah Y, panjangnya sama dengan 80 meter. Maka kita dapatkanlah persamaan 1. 2X tambah Y sama dengan 80. Ini kita pindahkan ke kiri sehingga kita dapatkanlah Y sama dengan 80 kurang 2X. Nah, selanjutnya, maka luas kandang ini sekarang dapat kita cari ya. Karena ini persegi panjang tadi, maka luasnya adalah ini X
kali I, atau lebar kali panjang, atau panjang kali lebar ya. X kali I, maka luas kandang sama dengan X kali I. Di mana I tadi 80 kurang 2X, kita ganti Y-nya 80 kurang 2X, lalu kita kali X ya. Maka ini ke sini 80X, ini ke sini adalah min 2X kuadrat. Nah, karena ini sekarang adalah fungsi dalam X, maka L ini kita rubah menjadi LX, supaya dia fungsi dalam X. Maka kita dapatkanlah luas kandang itu sekarang adalah fungsi dalam X, di mana LX sama dengan 80X dikurang 2X kuadrat. Ini kita cari turunannya ya. Berarti L aksen X, 80X turunannya 80, 2X kuadrat turunannya 2 kali 2 pangkatnya dikurang 1 menjadi 4X. Berarti turunan dari sini adalah 80 kurang 4X. Nah, selanjutnya, ingat syarat untuk mendapatkan nilai stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Sehingga kita dapatkanlah turunan pertamanya tadi 80 kurang 4X sama dengan 0 ya. Berarti 80 kurang 4X sama dengan 0. Selanjutnya, pindahkan 80 ke kanan menjadi min 4X sama dengan min 80. Karena sama-sama min, 4X sama dengan 80. Nah, kita lanjutkan X-nya sama dengan 80 bagi 4 sama dengan 20. Sehingga dengan demikian, membuat stasionernya X sama dengan 20. Selanjutnya, kita cari nilai stasioner fungsi Lx sama dengan 80X kurang 2X kuadrat. Kita dapat untuk X sama dengan 20, kita hitung 80 kali 20 dikurang 2 kali 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 kali 2, 800. 80 kali 20, 1600. 1600 dikurang 800 ya. Maka karena ini adalah L luas, maka dengan demikian luasnya sama dengan, atau L-nya sama dengan 800 meter persegi. Nah, sekarang kita cek apakah ini maksimum atau minimum. Mari kita lihat ya. Untuk menentukan jenis nilai stasionernya, yaitu di mana X-nya sama dengan 20, kita cek apakah ini maksimum atau minimum. Coba kita lihat. Nah, kita uji X-nya di kiri ya, ambil di kiri, 19. Maka nilai L aksennya sama dengan 80 dikurang 4X sama dengan 80 dikurang 4 kali 19. 4 kali 19, 76. 80 kurang 76 sama dengan 4. 4 itu bernilai positif. Maka dengan demikian, yang di sebelah kiri 20, sini 19 ini positif, maka yang di kanannya ini negatif. Sehingga kita dapatkanlah bentuk kurvanya ini adalah naik plus tetap turun. Maka ini adalah puncaknya di atas ya. Karena ini puncaknya di atas, maka jenisnya stasionernya yang 800 itu adalah nilai stasioner maksimum. Atau dengan kata lain, luas maksimumnya adalah 800 meter persegi. Jika kita cari sekarang ukuran kandang, karena maksimumnya itu luasnya adalah 800 didapat pada X sama dengan 20. Maka Y-nya berapa? Kita tinggal masukkan lagi ke persamaan ini ya. Sehingga kita dapatkanlah Y tadi adalah 80 kurang 2X, berarti 80 kurang 2 kali 20. Karena X-nya 20. Ini 40, 80 kurang 40 sama dengan 40 meter. Maka Y-nya adalah ini 40 meter, atau panjangnya ini 40 dan lebarnya ini adalah 20. Sehingga sekarang kita tariklah kesimpulan. Jadi luas maksimum kandang itu adalah 800 meter persegi dengan ukuran lebarnya 20 dan panjangnya 40 meter. Demikianlah semua penjelasan saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar. Sahabat El Paham, demikianlah semua penjelasan. Sahabat El Paham, demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayu paham.